Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang dua penyakit yang juga berkaitan, itu al-hasad dan al-ain, ya. Apa itu al-hasad, apa itu al-ain akan kita jelaskan. Adapun al-hasad sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu tamanni zawalin ni'mah minal ghair, ya. Jadi hasad definisinya adalah ada dua pendapat, ya. Tamanni zawal nikmat minal ghair, yaitu angan-angan agar kenikmatan pada orang lain hilang. Jadi dia kalau lihat orang mendapatkan kenikmatan, maka dia ingin nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Dan yang kedua, yang lebih lebih umum lagi, yaitu karahiyah. Dan ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah, karahiyatu an-ni'mah al-ghair. Benci kalau orang lain dapat nikmat. Sekedar benci saja, meskipun dia tidak berangan-angan hilang, sekedar benci saja. Tapi itu sudah dikatakan hasad, ya. Sudah dikatakan hasad, ya. Makanya ada ungkapan disebut oleh Syekh Islam Taimiyah, la yakhlu jasadun min hasad. Walakin al-la'im yubdi wal karim yukhfi. Artinya tidak ada jasad yang kosong dari hasad. Semua orang pasti pernah melaksanakan hasad. Pasti terkena penyakit hasad. Tidak suka ada orang dapat kenikmatannya. Tetapi walakin al-la'im yubdi, adapun orang yang buruk akan menampakkan kebenciannya, maka mulai dia bicara, mulai dia gibah, ini dia hasad. Wal karim yukhfi, adapun orang yang mulia dia akan menyembunyikan hasad tersebut, mungkin dia lawan. Jadi orang buruk menampakkannya dengan gibah dan yang lainnya. Orang mulia menyembunyikannya. Bahkan bisa jadi melawannya, ya, melawannya dengan memuji orang yang dia hasati tersebut. Ungkapan inilah yakhlu jasadun min hasad, tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Ini karena hasad begitu penyakit yang begitu merajalela, ya, menimpa siapa saja. Tidak pernah seorang pun dari kita kecuali pernah hasad, ya, pernah hasad. Tidak suka ada orang lain mendapat kenikmatan. Dan ini pendapat lebih tajam, ya, sekedar benci sudah dikatakan hasad. Namun kebanyakan ulama ketika mendefinisikan hasad, mereka mengatakan tamanni zawali ni'mah minal ghair, yaitu angan-angan agar kenikmatan pada orang lain hilang. Kemudian ini juga ada tingkatannya. Yang pertama, ingin agar nikmat tersebut pindah kepadanya. Yang kedua, tidak harus pindah kepadanya. Ya. Yang penting sama-sama tidak punya nikmat. Sama-sama tidak memiliki nikmat tersebut.
Para ulama menyatakan yang lebih parah adalah yang kedua ya. Tapi yang pertama itu bagaimana? Ada orang hasad, dia lihat orang misalnya direktur. Orang ini jadi direktur, dia nggak suka, dia pingin orang itu dipecat dan dia ganti jadi direktur. Ini contoh, ingin nikmat tersebut hilang dari orang lain dan berpindah kepada dirinya. Contoh lagi misalnya seorang melihat wanita yang cantik punya suami dan dia hasad ketika lelaki tersebut punya istri yang cantik. Maka dia ingin wanita tersebut cerai dari lelaki tadi, kemudian dia menggantikan posisi lelaki tersebut. Dia tunggu kapan lelaki itu mati atau kapan lelaki itu menceraikan istrinya. Ini contoh, dia ingin nikmat tersebut berpindah pada dirinya ya. Ini hasad, ini buruk ya. Tapi yang lebih buruk adalah model kedua, tidak harus nikmat tersebut pindah. Tapi kita sama-sama senasib tidak memiliki nikmat tersebut. Ini hasadnya iblis. Ini hasadnya iblis. Hasadnya iblis. Bahkan mungkin kita bisa katakan juga hasadnya Yahudi. Iblis ketika dia hasad sama Adam, dia tidak pingin maksudnya Adam keluar dari surga kemudian dia yang menempati surga. Dia tidak ingin demikian. Yang penting dia dan Adam sama-sama di neraka. Dia inginnya demikian. Ya. Jadi tidak harus Adam keluar dari surga kemudian dia menggantikan posisinya. Tidak harus. Tapi dia karena saking buruknya, dia tidak ingin. Kalau orang biasa wajar dia hasad, dia ingin dapat kenikmatan tersebut. Ini sifat kejahatan manusia secara umumnya. Tapi ini ada hasad yang lebih parah dari hasadnya iblis. Dia tidak ingin dapat kenikmatan tersebut. Yang diinginkan yang penting kita sama-sama senasib. Adam keluar dari surga masuk neraka seperti saya juga masuk neraka. Anak keturunan Adam masuk neraka sebagaimana saya juga masuk neraka. Dan dia rela masuk neraka. Yang penting Adam tidak dapat kenikmatan. Seperti itu. Ini ngeri ya. Dia bukan dapat kenikmatan, tidak, dia rela dapat keburukan, yang penting sama-sama dapat keburukan. Ini hasadnya iblis. Seperti juga hasadnya Yahudi. Waddal ladzina kafaru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Betapa banyak ya orang-orang Yahudi berkeinginan kalau seandainya kalian kembali, wahai orang-orang kaum muslimin, kembali kufur. Ya. Mereka ingin kalian kufur seperti kami Yahudi. Hasadan min 'indi anfusihim, karena mereka hasad. Mereka hasad adalah seorang nabi terakhir diutus oleh Allah berbangsa Arab. Ternyata bukan nabi terakhir tersebut bukan orang Yahudi. Maka Yahudi sudah tidak apa-apa, yang penting kalian kafir sama seperti kami. Ini tidak harus kami menempati posisi kalian, nabi kami dari Yahudi, tidak harus. Yang penting kita sama-sama kafir. Waddal ladzina kafaru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Betapa banyak orang Yahudi berkeinginan kalian kafir kembali seperti dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, kalian kafir. Ya, kenapa hasadan min indi anfusihim? Karena hasad. Inilah tingkatan hasad. Ada tingkatan hasad yang paling ringan, ini tingkatan cuma sekedar benci. Ya, tingkatan sekedar benci, ini hasad paling ringan. Yaitu sekedar benci. Taib, hasad ini taib, selanjutnya kita bahas tentang buruknya hasad ya. Udah kan? Taib, buruknya hasad. Yang pertama, ikhwan, hasad adalah akhlaknya siapa? Akhlaknya iblis, Yahudi, pimpinan kaum munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong orang munafik, Ubay bin Salul. Kemudian akhlaknya Qabil yang membunuh Habil, akhlaknya siapa lagi? Kaum Nabi Soleh. Ya. Ini akhlak orang-orang yang terburuk. Iblis sudah kita katakan, iblis hasad ketika Allah
menciptakan Adam dan Allah berikan kemuliaan pada Adam. Padahal Adam bahasa kita pendatang baru. Ternyata diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ternyata Adam diajarkan ilmu yang tidak diajarkan kepada malaikat dan iblis. Kemudian juga ternyata Allah menyuruh malaikat sujud kepada iblis. Maka untuk iblis dan malaikat sujud kepada Adam. Maka ini menjadikan iblis hasad, ya. Jadi hasad adalah akhlaknya iblis. Kemudian hasad juga akhlaknya Yahudi, tadi kita sebutkan. Yahudi jengkel karena ternyata nabi terakhir bukan berasal dari Bani Israel, padahal mereka sudah menanti-nanti kedatangan nabi tersebut. Hasadan min indi anfusihim, ternyata mereka hasad mimba di mata bayyinahumul haq. Setelah datang jelas kebenaran bagi mereka. Mereka itu nabi terakhir yang mereka nanti-nanti, ternyata mereka kecele ternyata nabi tersebut bukan dari kalangan Yahudi. Maka mereka pun hasad kepada kaum muslimin, kepada Nabi Muhammad SAW. Ini contoh hasad. Di antaranya hasadnya Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan rombongan orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika terjadi peperangan saudara antara kaum Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Yang suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj adalah sebenarnya bersaudara, kembali kepada nenek moyang mereka yang bernama Qailah. Mereka disebut Banu Qailah, sama-sama anak keturunan Qailah. Tapi terjadi pertengkaran di antara mereka, terjadi perang yang berkepanjangan. Ada yang mengatakan mereka berperang 120 tahun. Sampai puncak peperangan adalah di Yaum Bu'ats. Yaum Bu'ats itu sekitar 5 tahun sebelum Nabi berhijrah. Ketika perang tersebut, semua senior-senior suku Al-Aus dan suku Khazraj semuanya tewas dalam perang tersebut. Cuma satu senior yang tersisa. Senior yang tersisa tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Karenanya suku Al-Aus dan suku Khazraj bersepakat, karena dia senior yang tersisa, dari semua senior sudah tewas dalam peperangan, cuma yang tersisa, maka mereka sepakat untuk mengangkat dia sebagai pemimpin. Karena dia yang paling senior di antara suku Al-Aus dan suku Khazraj. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul sudah siap jadi pemimpin. Ternyata Allah mentakdirkan Nabi Muhammad SAW datang, kemudian suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj masuk Islam. Lantas mereka mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin mereka. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik pun cemburu dan hasad sehingga dia tidak mau masuk Islam di awal kali. Dia masuk Islam belakangan. Tapi intinya hasad adalah akhlaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Qabil dan Habil, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kenapa Qabil membunuh Habil? Karena hasad. Ya. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Bacakanlah, ceritakan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam. Tatkala keduanya memberikan pengorbanan kepada Allah, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, maka diterima dari Habil dan tidak diterima oleh Qabil. Qala laqtulannak, maka Qabil pun membunuh Habil karena hasad. Ini kan hasad mengatakan pada pembunuhan. Kemudian contohnya kaum Nabi Saleh. Ya, kaum Nabi Saleh mereka mengatakan mereka cemburu, mereka mengatakan wahidan nattabi'uh. Ya, apakah ada satu orang kami ikut dia? Ya. Apakah kami ikut Saleh satu orang sementara kami orang-orang yang hebat? Hasad. Nabi Saleh diangkat menjadi seorang rasul. Tentunya ini adalah akhlak orang-orang yang buruk. Maka tentunya kita tidak ingin mengikuti akhlaknya iblis, akhlaknya Yahudi dan seterusnya. Kemudian dua di antara buruknya buruknya hasad dikatakan hasad adalah dosa pertama di langit dan di bumi. Dosa pertama yang dilakukan di langit. Di langit siapa? Iblis, hasadnya iblis. Sehingga akhirnya iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dosa pertama di bumi adalah hasadnya Qabil ya. Qabil yang membunuh Habil ya, gara-gara hasad. Dosa pertama. Di awalu dzambin usiya bihillahu fis sama wa fil ard al hasad. Ialah dosa yang pertama kali yang kemudian Allah dimaksiati di langit ataupun di bumi adalah dosa hasad. Kemudian di antaranya hasad ya menghapuskan pahala-pahala seseorang.
dalilnya dalam satu hadis namun sanadnya dhaif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waspadalah kalian dari hasad karena sungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api cepat membakar kayu bakar." Api kalau kita bakar kayu cepat sekali terbakar, cepat. Api terus merayap dengan cepat kemudian menghancurkan batang kayu tersebut. Demikian juga hasad. Hasad kalau sudah merayap ke dalam hati seorang maka banyak menghapuskan pahala-pahala. Kenapa bisa demikian? Meskipun hadis tersebut dhaif namun maknanya benar ya. Kenapa? Karena tadi kata Syekh Islam Taimiyah, wal laim yubdih ya. Wal laim yubdih, orang yang buruk mengekspresikan hasratnya. Hasadnya, mengekspresikan hasadnya. Bagaimana cara dia mengekspresikan hasadnya? Dengan berbuat zalim, dengan menzalimi ya orang yang dihasati, dengan zalim. Paling tidak minimal dia gibahi. Minimal dia gibahi. Itu gini, dia gibah orang. Kenapa dia hasad sama orang tersebut? Orang tersebut berhasil, dia gibahin orang tersebut. Kenapa? Karena hasad. Jadi ketika seorang berbuat zalim, kezaliman tadi sama saja berarti dia menghapuskan pahala-pahala dia untuk dia transferkan kepada orang yang dihasati. Belum lagi kalau dia melakukan tindakan fisik seperti Qabil yang bunuh Habil. Seperti saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ini contoh bahwasanya hasad itu ternyata bisa terekspresikan. Jadi ini bisa menjadikan orang tersebut berbuat zalim dan akhirnya pahala-pahalanya pada hilang. Kemudian 4 ya. Orang yang hasad menentang takdir Allah atau protes terhadap takdir Allah. Dia tidak menerima. Karena dia tidak menerima orang tersebut diberi nikmat. Dia bilang kayaknya karena Allah salah. Atau dia bilang saya lebih berhak dapat nikmat daripada orang tersebut. Maka orang yang hasad itu sebenarnya dia protes terhadap takdir Allah dosa besar. Kayaknya Allah tidak pas pembagiannya. Harusnya saya lebih berhak. Dia tidak berhak. Secara tidak langsung dia protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir karena waktu yang saya sedikit ya. Yang kelima bahwasanya orang yang dia zalimi pertama kali adalah dirinya sendiri. Inilah nasib orang yang hasad. Kenapa? Karena dia yang pertama kali menderita. Dia yang pertama kali menderita. Yang pertama kali menderita kalau ada orang dapat nikmat. Jadi dia zalimi dirinya sendiri sebelum dia menzalimi orang dia hasati. Ini contoh buruk-buruknya hasad ya. Oleh karena seorang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari hasad ya, meminta kepada Allah agar bersihkan hatinya. Waslul sakhimata qalbi, Allah bersihkanlah penyakit-penyakit hatiku. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, janganlah kau jadikan ghil, penyakit dalam dada kami. Sungguhnya Engkau adalah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Itu doa-doa kita agar kita tidak hasad kepada orang. Kalau kita hasad sama orang lain, maka segera kita puji orang tersebut, kita kenal orang tersebut. Ini di antara cara kita melawan hasad. Kita puji orang tersebut, kita kunjungi orang tersebut, kita kasih hadiah sama orang tersebut sehingga kita tidak hasad. Kemudian kita ingin bahwasanya kalau kita dapat nikmat seperti dia, belum tentu kita bisa syukuri. Ngapain kita hasad sama dia? Kalau dia lebih pintar dari kita, pintar itu adalah karunia, ada tanggung jawabnya. Kalau dia lebih terkenal daripada kita, ketahuilah bahwasanya ketenaran hanyalah ujian. Banyak orang hidupnya susah gara-gara popularitas. Kalau dia punya istri yang cantik, mungkin lebih cantik daripada kita, orang istri cantik biasanya dihasati oleh banyak orang. Kalau dia punya harta banyak, tanggung jawabnya banyak, hisabnya panjang, musuhnya banyak. Sudah. Jadi jangan kita hasad, kita qanaah, kita terima apa yang Allah berikan pada kita.
Selama kita bertakwa, kita berusaha bertakwa, yakin bahwasanya apa yang Allah berikan bagi kita itu yang terbaik. Itu cara di antara agar bisa menyembuhkan hasad. Saya ulangi tadi, di antaranya memuji orang tersebut. Kalau kita hasad, puji orang tersebut. Berusaha kenal orang tersebut. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sudah kenal, biasanya hilang hasad tersebut. Berikutnya kita kasih hadiah sama orang tersebut. Ini jika kita mau melawan setan yang ingin membuat gap antara kita dengan dia, kita patahkan gap tersebut, kita kasih hadiah sama orang tersebut. Insyaallah kita akan hilang hasad tersebut. Kemudian tadi kita ingat ngapain kita hasad sama dia, sementara kalau kita diberi nikmat seperti ini belum tentu kita bisa mempertanggungjawabkan nikmat tersebut. Apalagi kalau kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, percuma kita hasad. Kita hasad pun tidak akan merubah kondisi. Memang kalau saya hasad sama dia, kemudian saya jadi lebih populer daripada dia, kan enggak, percuma. Intinya, itu kita berlindung daripada hasad, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah beranjak pada yang kedua tentang al-ain, ya. Al-ain. Ini sudah ini? Sudah. Sudah ini. Al-ain. Al-ain yaitu menimpakan kemudaratan kepada orang lain dengan pandangan mata. Al-ain sebabnya dua, bisa disebabkan pandangan jahat karena hasad. Bisa juga bukan karena hasad, bisa karena pandangan kagum, namun tidak mendoakan keberkahan. Bukan pandangan jahat, tapi pandangan kagum, ya. Keberkahan kepada yang dia kagumi. Jadi ain itu bisa karena hasad, ya. Bisa juga bukan karena hasad. Sebagaimana Amir bin Rabi'ah, sahabat yang memberikan ain kepada Sahal bin Hunayf, kemudian dia pun sakit. Jadi ini dua. Jadi tidak semua ain disebabkan karena jahat, karena jiwa yang jahat, tidak harus. Terkadang ain disebabkan karena pandangan yang menakjubkan, akan kita bahas insyaallah taala. Sebelumnya kita akan menyebutkan tentang dalil-dalil, ya. Tentang al-ain, ya. Sangat banyak, saya akan bacakan, ya. Jadi ain itu hak, kata Rasulullah SAW, al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Benar adanya. Adapun dari Al-Qur'an, ya, tentang al-ain, dari Al-Qur'an, seperti dalam surat Yusuf ayat 67-68, kata bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam, ketika mengutus kakak-kakaknya Nabi Yusuf untuk mencari Yusuf, beliau berkata, "Ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah." Wahai anak-anakku, janganlah kalian kalau masuk kota Mesir, jangan masuk dari satu pintu, tapi masuklah di pintu yang berbeda-beda. Disebutkan bahwasanya gerbang untuk masuk kota Mesir ketika itu ada 4 gerbang. Kalau kalian masuk satu pintu saja, kalian akan menarik perhatian, orang akan kagum melihat tubuh kalian. Karena kakak Nabi Yusuf orangnya besar-besar, kemudian mereka orang asing datang, kok bisa wajah mirip-mirip, kemudian ganteng-ganteng. Ini bisa menarik perhatian, sehingga orang bisa hasad. Maka Nabi Yakub ingin terhindar dari ain, orang bisa ain kepada mereka, maka beliau meminta, la tadkhulu min babin wahid, jangan masuk dari satu pintu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah, tapi masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Wa ma ughni ankum minallahi min syai', tapi aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Kalau sudah takdir mau diapain? Inil hukmu illa lillah. Keputusan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Maka kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaknya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, ma kana yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha." Tatkala mereka masuk sesuai dengan arahan sang ayah, mereka masuk dari pintu berbeda-beda. Kata Allah, "Ma kana yughni anhum minallahi min syai'." Mereka tidak bisa keluar daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala
illa hajatan fi nafsi Yaqub qadhaha, kecuali satu mereka selamat dari ain. Artinya anjuran Nabi Yakub tersebut menjadikan mereka selamat dari ain. Itulah yang disebut oleh para ulama illa hajatan fi nafsi Yaqub qadhaha. Itu karena keinginan Nabi Yakub agar mereka selamat dari ain, ternyata mereka selamat dari ain. Ini dalil bahwasanya ain itu ada. Oleh karena Nabi Yakub tidak ingin anak-anaknya alaihissalam tidak ingin anaknya terkena ain. Demikian juga dalam surat Al-Qalam ayat 51 ya. Allah berfirman wa iyyakadu alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir-hampir orang-orang kafir la yuzliqunaka menggelincirkan engkau wahai Muhammad bi absarihim dengan pandangan mereka. Lamma sami'u dzikr tatkala mereka mendengar Al-Qur'an. Wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka berkata sungguhnya Muhammad adalah orang yang gila ya. Ibnu Abbas dan Mujahid sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Mujahid dan selain mereka la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir-hampir orang kafir menjatuhkan engkau dengan pandangan mata mereka, ay ya'inuka bi absarihim, yaitu mereka memberi ain kepada engkau wahai Muhammad dengan pandangan mereka. Jadi carilah orang-orang yang suka menjadikan orang lain yang sehat jadi jatuh dengan ain mereka terkenal. Ada orang-orang khusus terkenal punya ain. Orang ini kalau udah ngelihat bahaya, maka dicarilah orang tersebut untuk mengaini Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi terjungkal dengan pandangan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ain itu ada dalam Al-Qur'an, pertama dalam surat Yusuf ayat 67 68, yang kedua dalam surat Al-Qalam ayat 51. Adapun dari sunnah, dari hadis bahwasanya ain itu banyak ya. Ain itu hak ya. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-ainu haq. Ain itu benar adanya. Jelas. Ain itu benar adanya. Artinya pengaruh ain benar adanya. Kemudian juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ista'idzu billahi minal ain. Hendaknya kalian minta perlindungan kepada Allah dari ain. Fa innal aina haqqun, karena ain itu benar adanya. Jadi kita bisa bilang auzubillahi minal ain. Kita berlindung daripada ain karena pandangan mata jahat atau pandangan mata yang mengakibatkan kecelakaan, mudarat itu ada. Ya. Kemudian juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-ainu haqqun, ain itu benar adanya, walau kana syai'un sabaqal qadar, law kana syai'un sabiqal qadar la sabaqathul ain, wa idza istughsiltum faktasilu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ain haq, ain itu benar adanya. Walau kana syai'un sabiqal qadar atau sabaqal qadar, kalau ada suatu perkara yang bisa mendahului takdir, kalau memang ada, tentu perkara itu adalah ain, la sabaqathul ain, maka ain akan mendahului takdir. Tetapi ain tidak bisa mendahului takdir, semua yang terjadi pun sesuai dengan takdir. Artinya ini adalah metode Nabi untuk menjelaskan betapa besar pengaruhnya ain. Sampai Nabi mengatakan seandainya ada satu perkara yang bisa mendahului takdir, tentunya tidak ada, maka ain akan mendahului takdir. Namun tidak ada satu perkara pun yang bisa mendahului takdir karena semua takdir terlebih dahulu. Karenanya ain juga tidak mendahului takdir. Tapi kalau ada yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang mendahului. Ini adalah ungkapan dari Nabi bahwasanya ain itu benar-benar pengaruhnya luar biasa. Seakan-akan dia mendahului takdir, namun dia tidak mendahului takdir karena dia juga termasuk yang sudah ditakdirkan. Tapi ini dalil bahwasanya ain sangat kuat pengaruhnya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Asma binti Umais radhiyallahu anha qalat, dari Asma binti Umais beliau berkata, ya Rasulullah, inna bani Ja'far tusibuhumul ain. Sungguhnya putra-putra Ja'far. Asma binti Umais istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal dalam perang Mu'tah. Istrinya Asma binti Umais merawat anak-anaknya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bani Ja'far tusibuhumul ain. Putra-putranya Ja'far itu putra-putraku juga terkena ain. Afa astarqi lahum, bolehkah aku minta orang untuk meruqyah mereka? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya silakan. Kalau kana syai'un sabaqal qadar sabaqal qada la sabaqatul ain. Kalau ada suatu perkara yang bisa mendahului takdir, tentu ainlah yang akan mendahului takdir. Rasulullah menjelaskan apa yang kau persangkakan itu benar karena ain itu pengaruhnya luar biasa. Benar-benar orang bisa sakit gara-gara ain. Kemudian juga dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal aina latula'u birrajul biidznillah hatta yas'ada haliqan fayataradda minhu. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ain itu benar-benar bisa mempengaruhi seseorang dengan izin Allah. Sampai orang itu enggak sadar dia naik di atas tempat yang tinggi, kemudian dia melemparkan dirinya.
Seakan-akan dia bunuh diri. Ternyata dia kena ain. Tiba-tiba dia kena ain, kemudian naik di atas tempat, kemudian dia lemparkan dirinya dari atas. Seakan-akan dia bunuh diri, ya. Tapi ternyata dia jatuh karena pengaruh ain. Demikian juga an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu haqqun tastanzilul haliqa." Ain itu benar adanya, bisa menjatuhkan seorang dari tempat yang tinggi. Ain bisa menjatuhkan orang dari tempat yang tinggi. Kemudian juga hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu tudkhilur rajulal qabra wa tudkhilul jamalal qidra." Rasulullah berkata, ain itu bisa memasukkan seorang lelaki dalam kuburan, artinya ain bisa mematikan. Ain bisa mematikan. Ain itu ternyata pengaruhnya bertingkat-tingkat, tidak sama semuanya. Ada yang bisa membuat orang mati. Ada yang cuma sakit-sakitan. Ada yang cuma bengkak-bengkak di tubuh, ada yang cuma bintik-bintik keluar, macam-macam. Ada yang penyakit tertentu, ada yang menjadikan pusing, ada pengaruhnya macam-macam. Tapi sampai pada pengaruh bisa membunuh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-ainu tudkhilur rajulal qabra. Ain bisa memasukkan seorang dalam kuburan. Wa tudkhilul jamalal qidrat, bahkan juga bisa menjadikan onta masuk dalam panci. Maksudnya orang bisa mengaini onta sampai ontanya mau mati. Akhirnya disembelih kemudian dimasukkan dalam panci, dalam loyang. Jadi ini menunjukkan bahwasanya pengaruh ain luar biasa, bisa menimpa manusia, bisa juga menimpa hewan. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudkhilul jamalal qidra. Ain bisa memasukkan onta yang tiba-tiba sehat atau sakit, akhirnya disembelih untuk dimasak. Pengaruhnya luar biasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dan ini hadis riwayat Bukhari dalam tarikhnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Rasulullah bersabda, sebentar. Rasulullah bersabda, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illah wa qadarihi bil ain." Kebanyakan umatku yang meninggal ya setelah ditakdirkan gara-gara ain. Ini menunjukkan ain pengaruhnya luar biasa ya. Sampai bisa menjadikan orang meninggal dunia. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah SAW ya'muru an astarqiya minal ain." Rasulullah SAW menyuruhku untuk meminta ruqyah karena terkena ain ya. Demikian juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyah minal ain wal humati wan namlah." Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW memberi keringanan untuk meruqyah karena ain. Kemudian karena humah, karena sengatan binatang berbisa, wan namlah, karena namlah adalah penyakit yaitu luka yang ada di lambung kanan atau lambung kiri. Kemudian orang yang merasakan luka tersebut seakan-akan ada semut-semut yang menggigit sehingga disebut dengan penyakit namlah. Namlah artinya semut. Sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Itu juga bermanfaat jika di ruqyah ya. Termasuk di antaranya ain. Bermanfaat bisa sembuh dengan di ruqyah. Kemudian juga dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada jariyatin fi baitiha, kepada budak wanita yang ada di rumahnya, ra'a fi wajhiha saf'ah. Nabi melihat di wajah budak tersebut kayak ada tanda di wajahnya, maka Rasulullah SAW biha nadhrah istarqulaha. Ini anak budak wanita ini terkena ain, nadhrah, terkena pandangan jahat. Sehingga ruqyahlah budak wanita ini. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sampaikan hadis-hadis tentang adanya ain dan juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya ain, maka kita harus yakin bahwasanya ain itu ada dan itu hak. Entah kita bisa lihat langsung atau tidak, entah kita bisa rasakan atau tidak, tapi dia ada. Jangan seperti sebagian ahlul bidah yang kemudian menolak ain, katanya ain tidak ada, itu hanyalah khayalan. Ya, kita di tengah. Jangan juga setiap ada masalah kita bilang ini ain, tidak juga. Tidak semua perkara karena ain, tidak. Tapi tidak juga kita menolak, kita bilang tidak ada ain. Ain itu ada. Dalilnya ada, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ain hak, al-ainu hak, ain itu hak, benar adanya ya. Dan jiwa ini, adapun proses kok bisa orang ngelihat orang lain, kemudian orang lain tersebut bisa sakit. Kita bilang ini ya, ruh punya
punya aturan tersendiri. Allah punya aturan mengatur ruh dengan sifat-sifatnya kita tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Ya. Tetapi kita lihat bagaimana ruh mudah terpengaruh. Bukankah kalau kita lihat ada orang dimarahin tiba-tiba mukanya merah ya. Jiwanya terganggu langsung. Atau ada orang ketemu malu maka mukanya tersipu-sipu malu terlihat ya. Bagaimana pengaruh jiwa terhadap hanya sekedar melihat. Dia melihat sesuatu dia sedih, dia bisa melihat sesuatu yang dia malu bisa tersipu malu, dia melihat sesuatu dia bisa marah gara-gara pandangan ya. Bahkan kita terkadang melihat orang nguap kita jadi ikutan nguap, jadi ikutan malas. Lihat orang memuntah kita jadi ikut-ikutan memuntah. Jiwa ini punya suatu kita orang darah kita bisa mau pingsan. Kita enggak tahu tapi intinya kita yakin bahwasanya ain itu ada. Atau memproses bagaimana seorang melihat orang lain orang terjadi sakit. Ada yang mengatakan ada aliran kejahatan atau yang tidak kita lihat yang kemudian masuk ke orang yang dilihat. Allah alam kita enggak tahu tapi yang jelas ain itu ada. Entah bagaimana cara prosesnya bisa kemudian orang tersebut menjadi sakit maka wallahu alam bisawab. Ya sampai sekarang belum ada penjelasan secara ilmiah untuk bisa menjelaskan hal tersebut. Namun kenyataannya hal itu ada ya. Taib. Al-ain sebabnya dua tadi kita sebutkan karena disebut pandangan jahat karena hasad sebagian dalam ayat Al-Qur'an sebagaimana orang-orang musyrik yang mengain Nabi. Di surat Al-Qalam kalau tidak salah, surat Al-Qalam ayat 51 ya. Dan bisa juga seorang karena kagum namun tidak mendoakan keberkahan kepada yang dikagumi ya. Dan ini dalam Al-Qur'an ada ya. Seperti sebagian orang menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Kahfi walaula idz dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Kalaulah engkau tidak masuk ketika kau masuk dalam kebunmu kau mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ya, kau tidak mengembalikan ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kau lupa untuk memuji Allah sehingga kau mengaini kebunmu sendiri, ya. Ini sebagian ulama menafsirkan demikian. Ini dia datang masuk ke kebunnya, dia kagum dengan kebunnya, kemudian kebunnya dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rusak ya. Di antaranya tadi kekhawatiran Yakub, orang-orang kagum sama kakak-kakak Yakub, kakak-kakak Nabi Musa, kakak-kakak Nabi Yusuf. Tadi dalam surat apa? Quran surat Yusuf 12 ayat 67. Tadi sudah kita sebut 67 sampai 68. Ini Nabi Yakub mengatakan la tadkhulu min babin wahid wa dkhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan kau masuk dari satu pintu tapi masuk dari pintu yang berbeda-beda. Maksudnya apa? Maksudnya agar kalian tidak dilihat oleh orang-orang kagum sehingga kalian akhirnya terkena ain ya. Ini ain bisa disebut karena pandangan kagum. Dan ini yang juga terjadi pada Sahal bin Hunayf ya. Kisah Amir bin Rabi'ah yang mengain Sahal bin Hunayf. Jadi suatu hari Sahal bin Hunayf ini mandi radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia mandi kemudian dia buka bajunya dan ternyata kulitnya sangat indah. Maka dilihat oleh Amir bin Rabi'ah, dia kagum dengan kulitnya Sahal bin Hunayf. Mengatakan tidak pernah melihat ada seorang kulitnya indah seperti bahkan perempuan pun kalah dengan indahnya kulit Sahal bin Hunayf. Ini tidak mengucapkan Allah yabarik fik atau barakallahu fik atau dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Sahal bin Hunayf langsung sakit ketika itu. Akhirnya Rasulullah SAW pun memanggil dia. Artinya Rasulullah mengatakan, kenapa kalian lima qataltum ya, kenapa kalian mencelakakan saudara kalian? Akhirnya obatnya adalah disuruh untuk mandi. Disuruh untuk mandi, kemudian bekas mandinya digunakan untuk disiramkan kepada orang yang terkena ain. Jadi ain ini hak ya. Ain hak. Dan dari sini kita tahu bahwasanya ain bisa pandangan kagum dan juga bisa pandangan hasad. Dan ain tersebut ya sebagaimana kita jelaskan tadi ya. Ain bisa mengena diri sendiri
mengenal diri sendiri, hati-hati. Ya. Atau kita mengatakan mengenai apa namanya? Milik sendiri ya. Ya. Jadi tidak harus terbatas pada manusia ya. Ya. Bisa juga orang lain, tidak terbatas pada manusia saja. Ya. Bisa mengenai milik sendiri ya, seperti tadi sebagian ahli tafsir menafsirkan seorang yang kagum terhadap kebunnya kemudian tidak mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka kebunnya pun terkena ain dia sendiri. Akhirnya pun rusak ya. Jadi bisa saja mengenai di sini. Makanya hati-hati seorang, terkadang dia membuat ain pada dirinya, pada miliknya sendiri. Terkadang dia ain kepada anaknya sendiri. Dia kagum sama anak, dia lupa mengucapkan Allah ibarik fik. Dia lupa mendoakan anaknya. Dia lupa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tabaraka, masya Allah, tabarakallah. Dia lupa. Ya. Laula idza kharajta qulta masya Allah la quwata illa billah. Dia lupa mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Dia lupa. Sehingga akhirnya anaknya terkena ain dirinya sendiri. Hati-hati. Dan sampai seorang mengenakan ain pada istri, kagum sampai istri lupa bilang Allah ibarik fik, lupa. Bisa jadi berubah, ini orang ini bisa jadi berubah, jadi sakit, tiba-tiba dia enggak suka lagi sama istrinya, tiba-tiba istrinya jadi kelihatan jelek, macam-macam bisa terjadi. Jangan sampai kita mengenakan ain pada keluarga kita sendiri, padang kita sendiri. Dan tadi ain tidak terbatas pada manusia saja. Tadi kita sebutkan ain bisa mengenai kebun, bisa dalam hadis tadi bisa mengenai onta tadi ya. La tudkhilal jamal al-qidra. Sungguhnya ain bisa memasukkan onta ke dalam loyang karena onta tersebut sakit tiba-tiba dan harus disembelih kemudian dimasak kemudian dihidangkan atau dimasak di atas di dalam panci atau loyang ya. Taib. Adapun dampak ain maka bertingkat-tingkat. Ya. Yang paling tinggi sampai pada kematian. Sampai pada kematian. Tadi Nabi SAW mengatakan aksaru man yamutu min ummati ba'dal qada minal ain. Atau kama qala Nabi SAW. Kebanyakan umatku meninggal setelah takdir adalah karena ain ya. Tadi juga Rasulullah SAW mengatakan innal ain la tudkhilur rajula al-qabra, ain bisa memasukkan orang dalam kuburan, artinya bisa matikan. Tapi tidak semuanya sampai pada derajat mati. Dan penyakitnya berbeda-beda ya. Tadi bisa jadi membuat orang pusing melulu. Ciri-cirinya kalau diperiksa dokter enggak ada penyakitnya. Tiba-tiba terkena gatal-gatal tubuhnya atau penyakit. Diperiksa enggak ada penyakitnya. Normal-normal, ternyata dia dalam kondisi sakit. Ini contoh ya. Ini ternyata karena ain ya. Atau benar-benar menimbulkan penyakit, ain tersebut bisa menimbulkan penyakit. Intinya waspada ya. Ain itu hak. Baik. Adapun cara menghindar dari ain ya. Cara menghindar dari ain tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma, ketika Rasulullah mengatakan ista'idzu billahi minal ain, kita bilang a'udzu billahi minal ain. Atau kita berdoa qul a'udzu billahi min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqa min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Kita baca qul a'udzu birabbil falaq karena di antara orang yang ain karena hasad, banyak juga karena hasad. Tapi kita bilang a'udzu billahi minal ain, kita berlindung kepada ain ya. Kemudian kita bisa mendoakan anak kita. U'idzuka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan cucu-cucunya. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah min kulli ainin lamah. Aku memohon perlindungan dari Allah untuk melindungimu dari ainin lamah, ya, dari penyakit ain. Ya. Ini tindakan preventif, ya. Kemudian di antara tindakan preventif tidak terkena ain, jangan memamerkan kelebihan yang kita miliki. Jangan suka pasang status, ya. Saya punya ini baru, saya punya anu baru, enggak perlu ya. Enggak perlu ngapain kita. Kita hanya sampaikan kepada orang dekat yang sayang sama kita. Karena kalau kita bongkar mungkin ada orang yang benci sama kita, ada yang hasad sama kita atau kagum tidak mengucapkan Allah barik fik, tabarakallah dan selanjutnya. Kemudian di antara hal untuk mencegah ain, kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan kita jangan lupa mendoakan Allah barik fik. Allah barik fik atau Allah barik fi, kita mendoakan. Sehingga ini semua tindakan preventif agar terhindar dari ain ya. Tadi saya ulangi berdoa agar terhindar dari ain,
Kemudian jangan menampakkan segala kelebihan yang kita miliki. Yang ketiga, kita doakan orang yang terkena apa? Terkena ain ya. Adapun kalau sudah terkena, maka di antara yang bermanfaat adalah dengan meruqyah. Tadi kata Rasulullah SAW, la ruqyah illa min ainin wa humatin. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat seperti untuk menyembuhkan ain. Di antaranya tadi orang yang kata Rasulullah SAW, idza stughsiltum faghsilu. Kalau kalian diminta untuk mandi maka mandilah. Rasulullah sebutkan al-ainu haqq wa idza kana syai'un sabaqal qadar la sabaqatul ain fa idza stughsiltum faghsilu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ain itu benar adanya. Ain itu benar adanya. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir maka itulah ain, dan jika kalian diminta untuk mandi maka mandilah. Maksudnya apa? Kalau misalnya seorang bawa anaknya atau orang datang kemudian anaknya lucu, banyak ibu-ibu tidak mengucapkan Allah barik fik, tidak mendoakan. Akhirnya anaknya tiba-tiba sakit, panas kayak apa kayak. Maka ada yang dicurigai, kayaknya tadi ada satu melihat dengan begitu kagum, dia kagum melihat anak kita, itu kita curigai, kita bilang mohon mandi ya. Kalau diminta mandi jangan dia menolak. Oh, memang saya mengaini, saya enggak. Rasulullah yang bilang, fa idza istuksiltum faghsilu. Kalau diminta mandi maka mandilah. Siapa yang kita curigai membuat ain kepada anak kita suruh dia mandi. Dia mandi, kemudian dia alirkan air di ujung-ujung tubuhnya, kemudian dia masukkan juga air di bawah pusarnya. Setelah itu dikumpulkan, kemudian dituangkan kepada orang yang sakit kena ain tersebut. Ya. Ada yang mengatakan juga bekas air wudu orang yang kita curigai. Intinya itu diantara metode untuk menyembuhkan orang yang terkena ain. Ya. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang saya sampaikan. Ya, taib demikian saja kajian kita, ikhwan dan akhwat. Semoga Allah melindungi kita dari hasadnya orang-orang yang hasidin, dan juga melindungi kita dari ain orang-orang yang melakukan ain, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.